Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Rosita Wulandari. Pada video tutorial kali ini kita masuk ke dalam pembahasan bab 2 mengenai pembagian laba rugi persekutuan. Baik, setelah kita membahas mengenai pembentukan persekutuan di awal pada bab sebelumnya, sekarang kita lanjutkan untuk pembagian laba rugi dari suatu persekutuan. Kita langsung saja. Baik. Pada bab 2 ini atau pengalokasian laba rugi persekutuan di sini, saya Rosita Wulandari bersama Bapak Safrizal. Kita langsung saja untuk masuk ke materi pengalokasian laba rugi persekutuan. Pengertian dari pembagian laba rugi persekutuan di sini merupakan setiap sekutu mempunyai hak untuk memperoleh bagian laba. Begitu pula kalau persekutuan mengalami rugi, maka setiap sekutu berkewajiban untuk menanggung rugi. Jadi tadi sifat atau karakteristik dari persekutuan adalah mutual life dan mutual liability. Apabila persekutuan memperoleh laba, maka laba tersebut akan menambah modal sekutu. Sebaliknya, apabila persekutuan mengalami kerugian, maka rugi tersebut akan mengurangi modal sekutu. Sehingga laba atau rugi tersebut mempengaruhi modal sekutu pada akhir periode. Untuk menentukan berapa besar laba yang menjadi hak para sekutu dan berapa besar rugi yang telah ditanggung sekutu, para sekutu tersebut mempunyai perjanjian atau kesepakatan bersama. Berapapun laba yang diperoleh atau rugi yang diderita akan dibagi kepada para sekutu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama. Tadi di awal sudah saya sampaikan pada bab pertama bahwa isi dari perjanjian itu memang harus benar-benar dibuat sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, ada beberapa metode dalam pembagian laba persekutuan. Yang pertama di sini, laba rugi dibagi sama rata. Di sini ada contohnya di mana persekutuan ABC dengan anggota A, B, dan C memperoleh laba sebesar 45.000. Di mana laba 45.000 ini dibagi untuk A, B, dan C masing-masing sepertiga. Karena di sini mungkin pada saat melakukan komposisi modalnya sama. Jadi masing-masing sekutu mendapatkan laba sebesar 15.000. Selanjutnya untuk pembagian laba rugi persekutuan yang kedua adalah laba rugi berdasarkan rasio. Di mana sekutu A, B, dan C dengan rasio laba rugi 30%, 40%, dan 30% untuk perbandingannya. Di mana contoh soalnya ini masih dengan menggunakan laba sebesar 45.000, kalau dibagi sesuai dengan rasio, maka masing-masing sekutu A, sekutu B, dan sekutu C akan mendapatkan 30% kalikan 45, 40% kalikan 45, dan 30% kalikan 45. Jadi totalnya secara keseluruhan tetap harus sebesar 45.000. Jadi 45 kali 3 misalkan. Jadi yang pertama sebesar 13.500, yang kedua yang C, sekutu C juga 13.500, sedangkan untuk sekutu B sebesar sebesar 18.000. Gitu. Jadi totalnya totalnya secara keseluruhan sebesar 45.000. Selanjutnya laba rugi yang ketiga adalah laba rugi dibagi berdasarkan modal. Di mana di sini ada beberapa modalnya, yaitu modal mula-mula, modal awal, modal akhir, dan modal rata-rata. Untuk modal mula-mula di sini merupakan modal yang pada saat pertama kali mendirikan perusahaan atau sebelum adanya kegiatan perusahaan. Yang kedua, modal awal.
Modal pada saat penutupan buku laporan keuangan per 31 Desember tidak mesti per tahun, bisa per 3 bulan atau bisa per semester, bahkan bisa per bulan. Sedangkan untuk modal akhir di sini berdasarkan modal per 31 Desember. Terakhir ketika pembuatan laporan keuangan, modal awal plus laba bersih sama dengan modal akhir. Di mana kita tahu bahwa jenis-jenis di laporan keuangan itu ada 5, yaitu laporan laba rugi atau namanya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan posisi keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pembagian laba rugi yang berdasarkan modal adalah modal rata-rata, di mana modal rata-rata merupakan modal yang dalam satu periode terjadi fluktuasi. Selanjutnya di sini ada yang namanya beban bunga modal. Ada yang lebih dibagi menurut 1, 2, 3 mendapatkan keuntungan lalu dibayar beban bunganya modalnya di awal. Kalau ada lebih dibagi menurut 1, 2, 3. Kemudian bisa laba rugi dibagi berdasarkan gaji dan laba rugi dibagi berdasarkan bonus. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya, di mana di contoh soal di sini adanya persekutuan ABC dengan sekutu A, B, dan C didirikan pada awal tahun 2017. Dengan modal awal mula-mula 51.000, B 54.000, sekutu C 45.000. Investasi modalnya masing-masing selama tahun 2018 sebagai berikut. Jadi di sini saldonya 58, 63, totalnya ada 180. Kemudian di sini ada beberapa transaksi sehingga totalnya menjadi 225. Pada tahun 2018, perusahaan memperoleh laba sebesar 45.000. Dari data di muka, akan tetapi pembagian labanya adalah sebagai berikut. Laba rugi persekutuan dibagi dengan rasio 3:4:3. Kemudian laba rugi dibagi sesuai dengan rasio modal, diperhitungkan bunga sebesar 8% dari modal rata-rata, diperhitungkan bagi masing-masing, kemudian masing-masing A 750 per bulan, B 600 per bulan, C 600. Sebagai direktur, A memperoleh bonus 10% dari laba sebelum dikurangi goodwill dan bonus. Yang keenam, sisanya dibagi dengan rasio 30-40-30. Di sini adalah ketentuan-ketentuan pada saat kita nanti melakukan pembagian modalnya. Berdasarkan pembagian laba berdasarkan modal yang ada atau berdasarkan ketentuan yang ada. Baik, yang pertama. Yang pertama di sini adalah tadi dikatakan atau diminta laba rugi persekutuan dibagi dengan rasio 3:4:3. Jawabannya di sini, mohon maaf, di sini harusnya 1/3, 1/4, dan 1/3 dikalikan 45. Nanti kita coba ganti. Kemudian ada yang kedua berdasarkan rasio 30-40-30, hasilnya seperti ini. Jawaban yang ketiga berdasarkan modal mula-mula, tadi modal awalnya 51 dibagi dengan total modalnya 150, tadi ada sekutu A, sekutu B, sekutu C. Total dari modal mula-mula dari sekutu A, sekutu B, dan sekutu C. Kemudian berdasarkan modal awal, terlihat di sini, kemudian berdasarkan modal akhir, tadi sudah ditambahkan modal akhirnya ya. Kemudian di sini ada modal rata-rata untuk modal A, sehingga rata-rata modal A di sini sebesar 65.500. Untuk modal B sebesar 67.500 dan modal C sebesar 67.000. Di sini ini maksudnya apa sih, Bu? Sebentar. Maksudnya apa sih, Bu? Ini 1 sampai 1 dikurangi 1 sampai 9. Pada saat dia melakukan modal mula-mula sampai ke modal akhir dihitung berapa bulan. Nah, itu pembaginya. Tadi kan untuk modal akhir kan adanya fluktuatif tersebut.
Selanjutnya di sini pembagian laba rugi persekutuan berdasarkan adanya bunga bank 8%. Jadi kita harus hitung 8% dikalikan total modal dari total modal akhir dari masing-masing sekutu. Sehingga totalnya di sini, kemudian untuk gaji, ada gaji masing-masingnya tadi 12 bulan, 1 tahun totalnya. Kemudian untuk A dapat bonus karena dia menjadi sekutu yang aktif 10%. Kemudian di sini ada selisih 45.000 dikurangi 43.900. Di sini kemudian berdasarkan dari pembagiannya komposisi rasio 30%, 40%, dan 30%. Jadi jumlah masing-masing yang diterima untuk sekutu A, sekutu B, dan sekutu C totalnya adalah untuk sekutu A 19.070 karena dia adalah sekutu yang aktif yang ikut mengelola perusahaan, jadi dia dapat bonus dari dapatnya 10%. Kemudian sekutu B 13.040 dan sekutu C 12.890 sehingga totalnya adalah 45.000. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk bab perihal pengalokasian laba rugi persekutuan. Jika kalian nanti masih ada tanya jawab atau masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di sesi learning di forum diskusi. Nanti kita akan jawab bersama, kemudian kita akan lakukan sharing diskusi, bisa menggunakan Zoom ataupun bisa menggunakan Google Meet. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini untuk pengalokasian laba rugi persekutuan. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.